Baik, di sini perkenalkan nama saya Firliansyah Syahril Maulana NIM 149. Di sini saya mereview tentang jurnal General Similarity Measure for Simple Correspondency Analysis. Nah, di sini ada tabel kontingen yang dimana ini akan saya bandingkan dengan hasil jurnal dengan hasil SPSS. Nah, ini tabel kontingennya. Nah, data di tabel kontingen saya pindah ke Excel sehingga bisa dimasukkan ke SPSS. Nah, di sini saya kebetulan sudah membuat tabel tersebut. Nah, untuk nilai 1 sampai nilai 1 ini kan berjumlah 4. Ini adalah perkalian dari baris sama kolom. Nah, saya langsung ke prosesnya ya. Ini kan di copy, lalu kita masuk ke SPSS, lalu tekan kanan pada mouse, lalu tekan paste with variable, lalu di measure kita ubah untuk position tadi nominal, smoking tadi nominal, untuk total scale. Nah, kita rubah di value, kita kasih nama untuk kan tadi nama senior sampai sekretari itu kan saya ubah ke kuantitatif, sehingga yang berawal dari nama kita ubah ke angka. Nah, untuk nomor 1 ini adalah senior manager, kita belah 2 saja biar mempermudah. Nah, untuk posisi tadi kan nomor 1 itu senior, kita copy saja lalu paste. Nah, untuk nomor kedua itu junior manager. Untuk nomor 3 itu senior player ADD. Untuk junior itu player, value keempat player. Nah, untuk kelima itu kan security. Nah, kalau sudah semua ini tekan OK, lalu value. Ini juga smoking kan ada 4 ya. Untuk nomor 1 kan tadi kan non, 2 itu lag, 3 itu medium, 4 itu heavy. Nah, untuk nomor 1 itu non, nomor 2 itu light, untuk nomor 3 itu medium, untuk nomor 4 itu heavy. HDD tekan OK. Nah, setelah sudah menamakan di value tersebut, kita tekan data view, di bagian data tekan web chest. Nah, untuk yang ini tekan web chest by, lalu yang total ini dimasukkan ke frekuensi variabel, lalu tekan OK. Nah, sehingga muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya itu tekan analis, lalu tekan dimension reduction, tekan korespondensi analisis. Nah, untuk bagian row ini adalah kebetulan di data saya ini, data dari jurnal ini adalah position. Untuk kolom itu smoking status. Nah, terus langkah selanjutnya itu tekan model. Nah, ini untuk yang dicetak itu di square, row and column main are remove, dan symmetrical. Continue. Di statistik kita centang
juga di row dan kolom profil dengan continue di plot. Ini tentang row point dan kolom point, lalu continue. Nah, ini adalah minimal dan maksimal. Tadi kan minimalnya kan 1 untuk position dan maksimalnya akan 5. Jadi kita ketik 1 maksimalnya kan 5. Ada update continue. Nah, di smoking status kan tadi ada 4. Untuk minimal kan 1, maksimal 4. Jadi minimal 1, maksimal 4. Tekan update continue. Nah, kalau sudah segini tekan OK. Tunggu ya. Nah, kita cek untuk ini sesuai apa belum di jurnal. Nah, kebetulan ini data yang saya dapat ini sudah benar dan sesuai dengan tabel kontingen dari jurnal tersebut. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kan ini terdapat raw point for position symmetrical normalization. Nah, ini diklik 2 kali, tekan ini, lalu kita kasih angka 0, lalu tekan apply, close. Lalu yang sumbu Y kita juga tekan 0, lalu apply, tekan close, lalu close. Nah, muncul garis tersebut. Untuk ini juga tekan 2 kali, terus kasih tanggal 0 di sumbu Y, apply, lalu close. Untuk yang sumbu Y ini tekan 0, apply, dan close. Ini sama. Sehingga terdapat garis tersebut. Nah, data ini, data yang di SPSS yang saya pakai adalah ini untuk membandingkan tabel kontingen benar atau sama apa tidak di jurnal tersebut, dan data summary serta row and column point symmetrical normalization. Kita lanjut ke interpretasi datanya. Baik, kita lanjut ke interpretasi datanya dan membandingkan dari jurnal tersebut tadi ya. Nah, untuk review artikel dan validasi hasil analisis korespondensi dengan SPSS. Nah, ini tujuannya untuk membandingkan dan dengan hasil SPSS yang kita hasilkan tadi. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini dan penelitian ini, selama sekitar 30 tahun terakhir, simple korespondensi analisis SCA terus dikembangkan menjadi beberapa varian. Misalnya Heiliger Decomposition HD, Long Range Analysis LRA, dan SCA tradisional. Setiap varian ini punya kelebihan masing-masing, tapi permasalahannya adalah belum ada alat ukur yang bisa secara umum membandingkan hasil antar varian tersebut. Metode sebelumnya hanya mampu membandingkan SCA dengan satu varian tertentu, sehingga hasilnya terbatas. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan ukuran kesamaan yang lebih umum yang bisa dipakai untuk menilai perbedaan dan atau kesamaan antara berbagai varian SCA secara lebih luas dan menyeluruh. Untuk alasan pengguna analisis korespondensi di jurnal ini adalah penelitian menggunakan analisis korespondensi karena metode ini mampu mengelola data
kategorik dan dalam tabel kontingensi dan menyederhanakannya menjadi visualisasi yang mudah dipahami. Metode ini juga fleksibel dengan berbagai varian SCI, SCA, HD, LRA, serta dapat mengukur kesamaan dan perbedaan antara varian sehingga tepat digunakan untuk tujuan penelitian ini. Nah, untuk latar belakangnya ini tabel kontingen di jurnal dan ini tabel kontingen pada SPSS. Perbedaannya itu sama, gak ada perbedaan, sehingga di tabel kontingen ini sama untuk angka dan datanya. Penelitian ini menggunakan analisis korespondensi sederhana SCA dengan pendekatan ukuran kesamaan umum. Data yang dianalisis berbentuk tabel kontingensi dua dimensi yang menampilkan hubungan antara dua variabel kategorik. Nah, untuk interpretasi hasil analisis korespondensi, kita bandingkan hasil jurnal dan hasil SPSS. Nah, untuk hasil jurnal tersebut ini, nilai kesamaan antara metode sangat kecil. HD dan LRA sama dengan 0,0219. P sama dengan 0,343. SCA dan HD sama dengan 0,0213. P sama dengan 0,462. SCA dan LRA sama dengan 0,0432. P sama dengan 0,378. Semua p-value lebih besar 0,1, artinya tidak signifikan bagi pada taraf 5%, 0,05 maupun 10%, 0,1. Kesimpulannya, meskipun metode berbeda, hasilnya hampir sama dan tidak ada hubungan yang kuat antar variabel. Nah, ini untuk data SPSS-nya. Untuk hasil SPSS, Chi-square sama dengan 16,442 dengan signifikan 0,72. Inertian total 0,085. Asosiasi lemah. Dimensi 1 sama dengan 87,8%, dimensi 2 sama dengan 11,8%. Hampir semua informasi sudah terwakili. Karena signifikan sama dengan 0,172, lebih besar 0,05 dan juga lebih besar 0,1, hasilnya tetap tidak signifikan pada taraf 5% maupun 10%. Kesimpulannya, hubungan antar variabel lemah dan tidak signifikan. Untuk hasil jurnal dan hasil SPSS ini adalah dua dimensi di jurnal, ini dua dimensi di SPSS. Nah, untuk hasil jurnal di jurnal, hasil dua dimensi di jurnal, sekretari SC dan senior employee SE dekat dengan non, tidak merokok. Ini ya teman-teman. Untuk junior manager GM dekat dengan medium atau heavy. Junior employee JE lebih dekat dengan light. Total inertia 2D sama dengan 96,91%, sudah cukup mewakili data. Nah, untuk hasil EPSS ini, sekretari dan senior employee juga dekat dengan non. Junior manager terlihat dekat dengan heavy dan agak ke arah medium. Junior employee berada dekat dengan light atau medium. Total inertia 2 dimensi sama dengan 99,5%. Hampir semua informasi sudah terwakili. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah atau artikel ini memiliki nilai lebih pada metodologi karena berhasil mengembangkan ukuran kesamaan umum untuk membandingkan berbagai varian simple correspondence analysis, terutama SCA, HD, LRA. Data yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Analisis dilakukan secara detail dengan menyajikan ukuran kesamaan dan uji signifikansi serta hasil
divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi yang jelas. Untuk kelemahan, artikel masih terbatas karena hanya menggunakan satu contoh data sederhana, sehingga penerapannya pada data kompleks belum terlihat. Penjelasan lebih banyak menekankan aspek matematis dibandingkan interpretasi substantif, dan penyajian data yang minim membuat pembaca sulit melihat fleksibilitas metode di konteks lain. Untuk pembelajaran dari artikel atau jurnal tersebut adalah, dari artikel ini dapat dipahami bahwa koresponden analisis memiliki berbagai varian dengan hasil yang relatif konsisten. Pentingnya ukuran kesamaan umum untuk perbandingan metode serta efektivitas visualisasi dua dimensi dalam menjelaskan hubungan kategori. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih beragam dan kompleks, memperkuat interpretasi substantif, serta melibatkan perbandingan dengan software populer seperti SPSS yang saya gunakan tadi, atau agar teori lebih mudah dikaitkan dengan praktik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.